siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Saya Kak Silvi dan Kak Ferdi baik-baik. Kabar adik-adik pasti baik-baik juga kan? Mari kita saat ini mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita naikkan pujian Bapa Ku Datang Lagi. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Siapkan hati kita kita berdoa adik-adik. Kita lipat tangan, kita tutup mata kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh kembali lagi beribadah kepada-Mu Tuhan. Kau memberkati kami semua Tuhan, Kau memberkati adik-adik kami. Biarlah Kau hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk kami lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Dan kami mau mulai ibadah sekolah minggu ini. Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, Dedek. Siapa di sini yang hatinya bersuka cita minggu hari ini? Kita percaya semua kita disayang oleh Tuhan, kita dicintai oleh Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Yunus di perut ikan. Haleluya. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihi
Percayalah bahwa Tuhan selalu mengasihi dan memelihara hidup kita. Betul Kak Silvi? Betul. Mari kita mau siapkan hati kita adik-adik untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menaikkan pujian, Ku Tahu Bapa Pelihara. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu baik bagi setiap kami. Dan oleh karena Tuhan, kami saat ini ada, sebab Tuhan memelihara hidup kami. Dan tiba saatnya Tuhan, di ibadah sekolah minggu secara online minggu ini ya Tuhan, kami akan menerima kembali taburan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah benih firman-Mu yang disampaikan, yang ditaburkan ya Tuhan, jatuh ke tanah hati kami. Dan Tuhan sendiri yang boleh mengerjakan benih-benih itu dalam kehidupan kami, sehingga benih-benih firman itu boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada dimanapun mereka ada, di rumah mereka masing-masing atau di tempat lainnya Tuhan, yang saat ini mereka sedang bersama-sama di ibadah online sekolah minggu ya Tuhan. Engkau memberkati mereka. Terima kasih, memberkati Kak Roni yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan mengurapinya. Terima kasih Tuhan, pimpin dan beri kami ya Tuhan hati yang penuh sukacita untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa kan? Kita berjumpa kembali di dalam kebaktian anak sekolah minggu ya. Firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Sudah bawa Alkitab? Kita buka bersama-sama. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Hari ini kita beribadah ya. Beribadah sekolah minggu ya. Kata ibadah itu adalah berbakti. Berbakti kepada Tuhan, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada negara ya. Beribadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Janji apa? Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Berbakti itu ada 3 adik-adik, yaitu berbakti kepada Tuhan. Ingat minggu-minggu yang lalu Karoni menyampaikan berita firman Tuhan, yaitu tentang doa. Doa itu apa? Masih ingat? Doa itu adalah hubungan antara adik-adik dengan Tuhan. Jadi kalau kita berbakti kepada Tuhan, itu namanya beribadah.
Kalau berbakti sama orang tua itu gimana kak? Berarti kita harus nurut sama orang tua. Makanya ada istilah mengatakan surga ada di mana? Di telapak kaki ibu. Jadi adik-adik kalau di rumah tidak boleh kurang ajar sama orang tua. Adik-adik harus berbakti kepada orang tua supaya masuk surga. Karena saat kita berbakti kepada orang tua, kita akan berbahagia dan lanjut umurmu. Dan yang ketiga yaitu berbakti kepada negara. Tapi hari ini Kak Roni akan menyampaikan berita firman Tuhan yaitu tentang beribadah. Kak, apa sih? Seringkali kita itu disuruh beribadah sama guru, sama orang tua. Apa sih artinya ibadah itu? Ya, apa isi daripada ibadah? Hari ini ibadah online. Biasanya ketemu dengan Kak Roni, tapi sekarang tidak bisa ketemu sama Kak Roni. Tapi pada hari ini lewat online kita dapat bertemu muka dengan muka ya. Kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 100 ya. Gampang sekali. Mazmur 100 ayat pertama sampai ayat yang kelima ya. Kita baca firman Tuhan ayat yang ke-1. Perikopnya adalah pujilah Allah dalam baitnya. Jadi saat kita beribadah itu tujuannya apa? Yaitu memuji nama Tuhan di dalam baitnya Tuhan. Kak, gereja belum buka kak ya. Bagaimana kak? Ya berarti baitnya Tuhan itu di mana? Baitnya Tuhan itu adalah tubuh adik-adik ini adalah baitnya Tuhan. Pada saat kita mau beribadah kepada Tuhan, beribadahlah di dalam roh, di dalam hati. Apa isi daripada ibadah? Ya, ayat yang pertama di sini dikatakan Mazmur untuk korban syukur. Jadi korban syukur berarti adalah persembahan. Masih ingat adik-adik kalau sekolah minggu ada namanya persembahan. Siapa yang di sini nggak pernah kasih persembahan? Ya, siapa yang sudah kasih persembahan? Entah itu 2.000, entah itu 5.000. Ya, kadang itu duwe wis elek diwel-wel. Ya tahu diwel-wel ya. Sudah jelek ya diperkes-perkes gini. Tidak usah ya. Cari uang yang paling bagus, uang yang paling terbaik ya, dilipat baik-baik, dimasukkan di dalam kantong persembahan. Persembahan apa aja ya? Persembahan apa saja? Pertama adalah hati. Hati adik-adik persembahkan untuk Tuhan. Hari ini mendengarkan firman Tuhan Kak Roni, siapkan hati. Siapkan tubuh untuk duduk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, jangan kemana-mana. Ya, menyediakan waktunya Kak Roni menyampaikan berita firman Tuhan 10-15 menit saja. Jadi selama 15 menit dengarkan Kak Roni menyampaikan berita firman Tuhan, menyiapkan tenaga ya harus melihat ya, capek nunggunya Kak Roni firman tidak mari-mari. Materi ya, uang ngasih persembahan di gereja atau saat ini kuota ya, kuotanya bayar ya. Jadi yang pertama adalah persembahan. Yang kedua apa? Yang kedua, ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan apa? Sukacita ya. Jangan dengan bersungut-sungut, yaitu doa. Doa tadi Kak Roni mengatakan apa? Hubungan adik-adik dengan Tuhan itu harus apa? Dengan sukacita ya. Doanya itu harus dengan hati, bukan dengan hafalan ya. Karena enggak suka kalau doanya itu hafalan ya. Doa Bapa kami yang lalu, kalau sudah suruh ajarkan untuk apa? Doa Bapa kami, siapa yang hafal? Ya. Karena ini kalau menilai bukan hafalannya, karena ini menilai itu apa? Hatinya. Hati kita berdoa kepada Tuhan. Jadi yang pertama adalah persembahan, yang kedua adalah doa. Kita berdoa dengan sukacita. Ayat yang ketiga. Ketahuilah bahwa apa? Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan siapa? Adik-adik dan saya. Kita itu adik-adik dan saya. Dan
punya dialah, ya, punyanya Tuhan. Kita ini punyanya Tuhan, kita diciptakan ya oleh Tuhan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari orang tua, suami istri, papa anak melahirkan kita. Dari mana lahirnya? Dari rahim ibu. Kemana-mana dibawa selama 9 bulan 10 hari akhirnya melahirkan. Jadi adik-adik tidak boleh kurang ajar sama orang tua, apalagi orang tua yang membesarkan kita mulai dari kecil sampai sekarang. Karena sudah 40 lebih, kita harus menghormati orang tua ya, yang menjadikan kita ya sang pencipta ya. Terus apalagi dan kawanan domba gembalaannya. Biarlah Tuhan menjadi sang pencipta kita, biarlah Tuhan menjadi gembala adik-adik. Adik-adik tidak liar lagi, adik-adik tidak nakal ya. Mungkin butuh sesuatu ya, minta sama orang tua tidak dikasih, minta kepada Tuhan. Amin. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Apabila ada serigala yang memangsa domba ya, Tuhan datang sebagai gembala, dia pakai pentungan ketapel ya, dia tapel ya. Kalau ada singa, macan, harimau ya, gembalanya dulu yang turun tangan, mungkin dipanah, di pedang dan lain sebagainya, atau di pedung, layu ya. Yang ketiga adalah Mazmur 100 ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya. Saat kita mau masuk beribadah, kita harus melewati gerbangnya Tuhan. Apa yang? Dengan apa? Nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan apa? Puji-pujian. Jadi yang ketiga adalah pujian dan penyembahan. Kalau kita beribadah itu harus ada puji-pujian, harus ada penyembahan ya. Puji-pujian itu keplok-keplok gini ya. Penyembahan itu menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, bukan merendahkan nama Tuhan ya. Jangan sedikit-sedikit oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan ya. Jangan sedikit panggil Tuhan ya. Tapi saat kita membutuhkan, saat kita mengagungkan nama Tuhan, itu nama Tuhan harus ditinggikan. Tidak boleh melecehkan nama Tuhan. Nama Tuhan harus diangkat tinggi. Itulah namanya arti beribadah. Ya, mungkin kita tidak bisa beribadah di rumah, bisa saat adik-adik menyanyi. Kak Roni tidak bisa nyanyi, tapi suaranya bisa nyanyi, tapi suaranya agak fals, tapi kadang enak, kadang nggak enak ya. Apa yang harus dilakukan? Biarlah musik yang menyanyi, style CD ya, style VCD, DVD, lagu-lagu ya, biar pujian yang menyanyi Kak Roni juga bisa ikut menyanyi. Amin. Adik-adik mau? Jadi tidak boleh ada alasan kalau saya tidak bisa nyanyi ya. Semua apa punya mulut bisa memuji-muji nama Tuhan. Yang ketiga adalah pujian dan penyembahan untuk apa? Memuliakan nama Roni, nama Kak Roni, memuliakan nama Tuhan. Hari ini Kak Roni menyampaikan berita firman Tuhan, memuliakan nama siapa? Yesus. Kak Roni tidak memuliakan nama Roni ya, tidak ada gengsi-gengsian ya. Pujian dan penyembahan, saya bagi puji-pujian. Makanya kadang-kadang guru-guru sekolah minggu, ayo adik-adik, siapa yang mau menyanyi ya. Kalau sudah ada kesempatan untuk menyanyi, harus menyanyi. Ada yang iso nyanyi, ada nggak iso, ada sing fales, tidak apa-apa, tidak usah malu-malu. Kak Roni biar jelek-jelek gini pernah jadi singer, pernah jadi song leader, pernah. Dulu suara fales karena sering nyanyi, akhirnya tidak fales ya. Sekarang karena nggak sering nyanyi jadi fales lagi ya. Jadi harus pujian dan penyembahan. Yang keempat adalah ayat yang kelima, sebab Tuhan itu baik. Amin. Siapa yang mengatakan Tuhan itu nggak baik? Kak, katanya kalau Tuhan baik, tapi kenapa kok saya sakit? Kenapa hidup saya ini miskin, Kak? Mau beli apa-apa tanya orang tua bilang nggak ada ya. Kalau dibilang miskin, Kak Roni juga orang nggak punya ya. Jadi otomatis mau beli apa nggak ada ya. Kak Roni nyelengi, kumpulin uang sedikit-sedikit. Amin. Ya, kalau mau Kak Roni dulu Alkitab ini tidak punya, Kak Roni beli ya. Mungkin 30 tahun yang lalu Kak Roni beli Alkitab ini harganya 3.000 perak, 3.000 rupiah. Kak Roni cicil uang 500 atau 100 kita harus tabung ya menjadi 3.000. Akhirnya bisa beli namanya ini, yaitu Alkitab. Ya, tidak ada alasan ya. Jadi mengatakan Tuhan itu baik, kasih setianya untuk apa? Sekarang, besok, selama-lamanya.
Yang keempat adalah firman Tuhan. Makanya kalau ibadah selalu ada yang memberitakan firman Tuhan. Makanya kalau guru-guru mengatakan setelah habis firman Tuhan, ayo dihafalkan ayat-ayatnya. Namanya ayat-ayat hafalan, ya. Hafalan. Jadi ayat-ayat yang terbaik dihafalkan oleh adik-adik. Jadi guru-guru sekolah minggu mengatakan harus dihafalkan ayat-ayat hafalan ini. Bukan guru ini kengangguran, tapi untuk adik-adik sendiri. Amin. Sebenarnya guru-guru memberikan ayat hafalan itu bukan untuk adik-adik, tapi untuk adik-adik dan untuk gurunya juga. Amin. Ya, ayat hafalan. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya dan kesetiaannya apa? Tetap turun temurun, ya. Firman Tuhan ini mulai dari Kak Roni kelas 4 SD sampai hari ini firman Tuhan selalu up to date, ya, selalu memberikan yang terbaik. Jadi saat ini kalau adik-adik mau beribadah itu apa sih, Kak? Beribadah kan ngono firman. Beribadah itu cuma nyanyi. Aku beribadah itu cuma doa. Atau beribadah itu cuma mengucap syukur toh. Enggak. Atau ngisi persembahan toh. Itu salah semua. Yang betul apa? Beribadah kita harus memberikan persembahan yang terbaik, ya. Waktu, tenaga, uang, semuanya, hati kita kepada Tuhan. Setelah kita mempersembahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, apa? Doa, hubungan connecting ke atas dengan Tuhan. Amin. Doa itu bukan satu kita kepada Tuhan, itu mono, tapi doanya itu dijawab oleh Tuhan. Saat kita berdoa minta sepeda, turun sepeda, enggak. Tuhan memberkati orang tua membeli sepeda itu diberikan kepada adik, itu Tuhan memberkati. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Pujian dan menyembah. Jadi saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, hadirat ada hadir. Yang keempat apa? Firman Tuhan. Amin. Kalau kita sudah diberkati, kalau kita sudah pintar, jangan berasa sombong. Karena dulu juga termasuk orang kategori sombong, takabur. Maaf, bukan sombong tapi takabur. Kalau sudah ngerti, gampang kecil, iso, gampang, ya, takabur. Semua itu karena anugerah Tuhan. Gak ada yang merasa paling pintar. Dan kalau adik-adik mengatakan, Kak, aku ini bodoh, gak ada. Anak itu gak ada yang bodoh, anak itu semuanya pintar. Ya, yang ada apa? Malas. Engkau malas belajar, engkau malas bekerja, engkau malas mendengarkan orang tua, engkau malas mendengarkan guru-guru mengajar. Karena ini dulu kurang pintar, ya. Karena ini hanya bawa pulpen, guru ngomong apa tak catat, ya. Gak ada yang bodoh. Amin. Karena catat. Guru ngomong ABC sampai mulutnya itu tak ingat-ingat. Waktu ujian, apa ya Tuhan? Oh iya, mulutnya gurunya ngomong oh iya, tulis, ya. Jadi gak ada yang bodoh. Amin. Mau beribadah, kalau kita ibadah online, kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Saya percaya adik-adik di rumah tetap beribadah, ada doa, ada pujian, ada penyembahan, ada firman Tuhan, ada korban jiwa di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, adik-adik semua sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Roni. Kak Fedi percaya adik-adik semua selalu menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan setia, dengan taat, maka kita akan menikmati berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik, minggu ini kita akan tetap mengadakan kuis buat kalian semua. Ada tugas, ada tanggung jawab sebagai anak-anak sekolah minggu yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, untuk adik-adik kelas Yehuda, tugasnya apa minggu ini? Tugasnya adalah membantu mengerjakan pekerjaan rumah yang biasa dikerjakan oleh orang tua kalian. Apa itu? Misalnya mencuci piring atau mengepel ruang tamu rumah kita, ya. Atau misalnya adik-adik mau menggantikan orang tua mencuci baju, boleh. Itu contoh-contoh tugas yang biasa dikerjakan orang tua. Adik-adik kelas Yehuda
memilih salah satu tugas ini dan mengerjakannya. Nanti direkam minimal selama 30 detik ya. Tidak usah direkam semuanya ya dari awal sampai akhir, tetapi minimal 30 detik direkam. Misalnya 10 detik di bagian awal pada saat adik-adik mengerjakan, contohnya misalnya mencuci piring ya, direkam 10 detik awalnya adik-adik mencuci piring. Nah, nanti 10 detik lagi di bagian akhir adik-adik mengerjakan mencuci piring itu, dan 10 detik yang terakhir adalah hasil pekerjaan rumah adik-adik. Ya, adik-adik kerjakan dengan sungguh-sungguh, nanti kakak-kakak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu akan menilai bagaimana raut wajahnya adik-adik waktu mengerjakan tugas itu, apakah tersenyum, bersukacita, dan bagaimana hasilnya. Kalau adik-adik terbiasa membantu orang tua, pasti hasilnya akan baik. Itu untuk adik-adik kelas Yehuda. Lalu untuk adik-adik kelas Daud ya, nanti Kak Ferdi ya akan memberikan link ya. Nanti ada link yang akan disertakan pada saat ibadah online ini akan disampaikan kepada adik-adik di rumah, dan link atau video itu akan harus dibuka oleh adik-adik kelas Daud, lalu ditonton sampai habis ya, tidak lama ya, ditonton sampai habis. Lalu adik-adik kelas Daud harus merangkum cerita itu dalam sebuah karangan ya. Nanti hasil karangannya difoto dan dikumpulkan ya. Lalu untuk adik-adik kelas Sakius, yang adik-adik yang paling kecil, belajar menyanyikan lagu Yunus di perut ikan dengan gerakan seperti yang Kak Ferdi tadi sudah contohkan di awal waktu puji-pujian ya. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Yunus di perut ikan, bom bom bom. Karena Tuhan mengasihinya, ikan memuntahkannya, bom bom bom. Cuam cuam, bom bom bom, cuam cuam. Bisa ya adik-adik kelas Sakius? Pasti bisa. Kenapa? Karena adik-adik semua adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Adik-adik bisa mengumpulkan tugas ini ya ke nomornya Mr. Evan di bawah ini, paling lambat tanggal 2 Juli 2020. Sekali lagi, kirim tugasnya ke nomornya Mr. Evan di bawah ini, dan paling akhir tanggal 2 Juli 2020. Ada hadiahnya enggak? Oh, ada pasti, tenang saja. Hadiahnya adalah pulsa Rp25.000. Lumayan tuh adik-adik buat nambah beli kuota. Puji Tuhan ya, kita akan ketemu di ibadah berikutnya. Doakan terus bahwa kita bisa berjumpa kembali di gereja untuk berkumpul bersama-sama. Mari kita akan akhiri ibadah online kita. Kita akan berdoa buat gereja, buat bangsa dan negara kita, supaya Tuhan terus ada memeliharanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu di sepanjang ibadah kami minggu hari ini. Kami percaya Tuhan, kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ada sukacita yang Tuhan berikan dalam hati dan kehidupan kami pada ibadah kami kali ini ya Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan Engkau memberkati bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami terus ya Tuhan mengalami pemulihan ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang semua kami tidak menginginkan, tetapi kami percaya ada rencana Tuhan yang indah bagi bangsa kami, ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap kami. Kami juga rindu ya Tuhan bersama-sama berkumpul kembali di gereja kami GBD Immanuel ya Tuhan, untuk kami bisa beribadah, bersekolah minggu bersama-sama dengan teman-teman kami, dengan guru-guru kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati gereja kami, Tuhan berkati Bapak dan Ibu Gembala kami, berkati guru-guru sekolah minggu, ketua sekolah minggu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberikan kami kekuatan untuk kami tetap setia melayani Tuhan. Dari tempat ini ya Tuhan, kami percaya Engkau memberkati ya Tuhan setiap anak-anak sekolah minggu, baik itu kelas Yehuda, kelas Daud dan kelas Sakius, dimanapun mereka berada. Tuhan mengulurkan tangan dan mencurahkan berkat buat kehidupan mereka. Untuk orang tua mereka, Tuhan memberkati pekerjaan orang tua mereka, sehingga mereka ya Tuhan dipeliharakan oleh Tuhan lewat orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, berkati mereka juga di dalam masa-masa libur ini ya Tuhan, menyongsong ya Tuhan
tahun ajaran yang baru. Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami pada saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah sekolah minggu kami, dan kami percaya kami semua sudah menerima berkat dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati.